Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan begini. Boleh sih. Kalau lagi lagi berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang non muslim? Ada nggak? Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu AKP Puji Astuti, Wakasat Bimas Polres Kota Bekasi, Pak Lurah Jati Rahayu, kemudian Bang Maya Taufik, Pak Sri Kusnandar, Wakapolsek, wahnya pelan-pelan, Wakapolsek Pondok Gede, Pak Haji Suyato. Nah, ini sebenarnya tadi kalau saya tahu kalau beliau kesini saja bareng, karena tetanggaan. Ketua Polda Kamtibmas Kota Bekasi, kemudian Pak Didi, Ketua Subsektor Pak ya, Polda Kamtibmas, Ibu AKP Muji mana? Saya kalau ingat Muji itu ingat pacar saya dulu. Biar nggak ngantuk. Iya. Bapak dan Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya pribadi. Pertama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Pada malam hari ini kita dapat silaturahmi di aula Kelurahan Jati Rahayu. Berarti di sini dulu banyak jatinya. Rahayu itu kalau orang Jawa kan Rahayu itu selamat ya. Berarti banyak jati yang perlu diselamatkan. Jadi itu ya. Kemudian tentunya malam ini kita akan menyampaikan sosialisasi Satgas Saber Pungli Kota Bekasi. Jadi untuk rekan-rekan Polda Kamtibmas dan seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian, saber pungli ya, bukan siber. Khawatirnya siber, saber, sapu bersih, pungutan liar. Berarti kalau sapu berarti kan kumpulan dari lidi-lidi itu. Berarti kita semuanya harus siap untuk menyapu bersih pungutan liar. Baik Bapak Ibu sekalian, apa sih latar belakang saber pungli itu? Adanya pungutan liar karena ada kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, mulai dari kita di situ, mulai dari kita lahir. Contohnya lahir itu membutuhkan akte kelahiran. Tentunya kan akte kelahiran kan ngurus ke mulai dari RT RW kok langsung kelurahan. RT RW dulu, ya kan, baru ke kelurahan. Nah, kemudian di situ juga ada salah pungutan liar. Misalkan contoh, Pak minta tolong, ya kan, biar cepat. Nah, di situ tahu-tahu ada, misalkan ada transaksi, itu berarti termasuk salah satu pungutan liar, pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Contohnya ngurus akte lahir itu bayar apa enggak sih? Kalau nggak bayar, kemudian ada transaksi pembayaran, itulah salah satu pungutan liar. Kemudian masuk sekolah, ya Bapak Ibu sekalian ya, ibu-ibu pernah daftar masuk sekolah ya anaknya? Nah, masuk sekolah itu juga ada nanti celah
celah-celah pungutan liar. Tapi kalau kita semuanya sih mudah-mudahan tidak pernah melakukan kegiatan itu, kegiatan yang sifatnya adalah pungutan liar. Kalau liar kan berarti di luar aturan ya, Bapak Ibu ya. Liar. Contohnya ayam liar ada nggak? Ada. Banyak. Ayam piaraan ada. Tapi ayam beneran loh ini, jangan salah tafsir nanti. Kemudian biaya di sekolah itu juga rawan pungutan liar. Kemudian ngurus KTP, kemudian SIM, itu terjadinya pungutan liar biasanya itu pelayanan publik itu biasanya yang ngajarin malah warga-warga kita sendiri atau kita sendiri biar cepat, ya nggak Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang begitu, akhirnya petugasnya akhirnya apa? Terpancing juga dengan bahasa-bahasa kita itu, muncullah yang namanya pungutan liar. Kemudian ngurus SIM, nggak mau misalkan biar saya lulus tapi nggak usah ikut tes gimana? Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Itu juga mungkin pernah dilakukan bapak-bapak sama ibu-ibu yang di depan saya ini. Akhirnya cepat. Jadi pungutan liar itu awalnya dari perilaku kita yang malas. Betul nggak Bapak Ibu? Malas akhirnya cari jalan pintas, ya. Dari jalan pintas, ya muncullah transaksi itu. Malas antri. Kemudian nggak jadi. Mencari pekerjaan, mau masuk pabrik, ya kan? Ada orang dalam kayak di kan gitu. Biasanya kan seperti itu. Kemudian nikah. Kalau orang nikah bayar nggak? Mau ngurus surat nikah itu? Nah, yang dikatakan pungutan liar itu bayar di luar dari yang resmi. Yang resmi apa itu namanya? Ya, yang resmi itu ya mengeluarkan uang. Contohnya pajak itu kan resmi. Kemudian penghasilan negara di luar pajak kan ada ketentuan, contohnya misalkan bikin SKCK itu kan ada yang buat negara, ada PNBP penerimaan negara bukan pajak, ya. Jadi itu biasanya kalau Bu Puji itu apal banget. Makanya saya sengaja tadi sampai Bu Puji biar disingin gitu loh. Kebetulan Bu Puji ini satu kampung sama saya, jadi jangan sampai ini sebelah saya agak malu nih, kita bisikin aja kan gitu. Terima kasih. Kemudian nikah ya, kemudian skep jabatan. Skep jabatan contohnya abang kita ini kan baru kemarin kan naik mayor ya, contohnya biar skip jabatannya cepat turun, ya kan, transaksi pusat busuk, nah itu sebenarnya kan gratis. Tapi kalau contohnya misalkan ini buat kopi buat ini, biasanya wani piro, biasanya budaya masyarakat kita itu biasanya kan pekewo atau rasa nggak enak, ya. Rasa gak enak itu kalau minta tolong, kalau nggak memberikan sesuatu kadang-kadang itu gak enak. Terus yang nolong biasanya gini, biasanya ada, ya kan? Biasanya apa ini kok nggak ada? Ngarep atau ngarep kan gitu. Nah itu ternyata sebenarnya perbuatan itu adalah melanggar aturan yang berlaku, bisa disebut pungutan liar.
Kemudian surat pensiun. Surat pensiun ini biar ngurus gajinya cepat, atau setelah pensiun mau surat pensiunnya mau di sekolahin di bank biar pinter. Ya, karena sampai pensiun belum pinter kan, akhirnya ke pensiunnya itu di sekolahin ke bank, kan gitu. Dan sebenarnya di situ nggak bayar supaya cepat, tolong dong, ya kan. Jadi muncullah latar belakang terjadinya pungutan liar. Kemudian surat kematian. Surat kematian karena bapaknya belum pensiun misalkan, meninggal, akhirnya ngurus surat kematian itu buat ngurus pensiun. Bayar enggak? Bayar. Bayarnya sama siapa itu? Bayar apa enggak? Kalau surat kematian itu? Enggak. Sebenarnya enggak bayar karena minta tolong. Dia kan biar cepet tanda terima kasih. Itu juga masuk kategori apa? Pungutan liar. Kemudian pengertian pungutan liar apa? Pengertian pungutan liar, pungli. Pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikarenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Itu kemudian sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain, dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Oh, ternyata yang tadi disampaikan awal tadi itu ternyata itu adalah apa? Kejahatan Pidana. atau perbuatan pidana. Jadi yang namanya perbuatan pidana nanti ada aturan hukumnya. Jadi praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Jadi makanya stop pungli. Ya. Kemudian kriteria pungli. Segala pungutan yang dilakukan oleh oknum petugas dan atau calo dengan nilai lebih dari yang telah ditetapkan pemerintah. Contohnya bayarnya 10, ngasihnya lebih gitu. Itu kan contoh harga tiket dan atau biaya administrasi lebih dari yang telah ditetapkan pemerintah dengan maksud untuk lebih memperlancar dan atau mempercepat pengurusan administrasi pelayanan terhadap publik. Itu tadi yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, biar cepat ya kan, dari jalan pintas. Kemudian yang bersifat memaksa, wajib, suatu keharusan yang tidak ada dalam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh biaya keamanan yang mewajibkan masyarakat untuk membayar pungutan di sekolah di luar yang telah ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa. Kalau tidak memaksa, misalkan kemauan kita ke petugas, kira-kira itu namanya pungutan liar. Pungutan liar bukan? Bukan. Ya? Pungutan liar ya? Kan tanda terima kasih itu. Bensin kali Pak. Hah? Bensin, Oh, bensin. rokok. Oh gitu. Nah itu kalau secara hukum nanti juga termasuk pungutan liar itu. Kemudian dengan maksud untuk membebaskan dan atau meringankan hukuman sanksi dari suatu pelanggaran terhadap aturan dan atau ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dan atau instansi yang berwenang. Contoh uang sogokan untuk tidak dikenakan sanksi. Itu. Lanjut. Nah ini penyebab pungutan liar. Penyebabnya
ada beberapa penyebabnya. Kenapa sih kok terjadi pungutan liar? Nah, ini penyebabnya ini nih. Pertama, keserakahan. Berkaitan dengan perilaku serakah, tidak pernah puas pada keadaan dirinya, serakah. Jadi kadang-kadang rezekinya sudah banyak tapi masih pengen nambah lagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi keserakahan. Kemudian kesempatan kewenangan terkait dengan sistem yang memberi kesempatan untuk seseorang melakukan kecurangan. Contohnya mungkin jabat Pak RW lama-lama gitu. RW ada ini nggak? Ada duitnya nggak kira-kira? Nggak ada ya? Contohnya misalkan jabat keluarin ya. Contohnya misalkan jabat di tempat yang contohnya kepala dinas misalkan, ya kan? Di situ kan ada sumber anggarannya. Itu supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan pungutan liar. Biasanya kan kalau sudah lama-lama itu dikira meja saya sendiri kan gitu ya. Mau saya apa ini punya saya gitu, biasanya seperti itu. Makanya kalau di jabatan-jabatan fungsional TNI maupun polisi kan ada masanya itu, nggak boleh lebih dari sekian tahun seperti itu. Sama RW juga Pak. Kemudian kebutuhan, sikap mental yang tidak pernah cukup dan selalu syarat dengan kebutuhan untuk menunjang kehidupan yang wajar atau glamor. Jadi kalau ibu-ibu kalau lapar kan biasanya makan satu piring itu juga udah cukup ya. Cukup. Pakai tempe, tahu, ya kan, ayam itu cukup. Ya. Tapi kan kadang-kadang ibu-ibu kan jarwah gitu kan. Dia kan nyari makannya aneh-aneh. Giliran dimakan kok gak enak ya. Tapi harganya mahal misalkan seperti itu. Sehingga kan yang gaji suaminya seharusnya 1 bulan cukup karena perubahan perilaku kita yang pengennya wah atau glamor itu tadi akhirnya apa? Gaji harusnya sebulan cukup harus seminggu lagi. Habis pernah alami ya Bu ya? Sering. Nah itu akhirnya karena merasa kurang tadi, sebenarnya penghasilan suami cukup karena dibutuhkan tidak sesuai dengan kebiasaan, ya kan, bukan kebutuhan tapi apa ya, pengen uang tadi akhirnya nggak cukup ya. Akhirnya pengen nyari tambahan kan. Coba caranya gimana ini? Mau nyari tambahan tahu-tahu wah gak ada kesempatan ini, ada yang menawarkan jasa, tolong dong, ya kan? Terjadilah itu. Jadilah transaksi. Kemudian pengungkapan berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah tidak membuat jera sang pelaku korupsi. Jadi mungkin hukumannya ringan, ya kan? Kemudian akhirnya pelaku pungutan liar atau korupsi mungkin tidak jera seperti itu. Cuma yang bikin aturan hukum kan bukan polisi, bukan tentara juga, itu hasil produknya bapak-bapak kita yang ada di DPR sana. Kemudian faktor timbulnya pungutan liar, faktor dari diri individu sendiri, di mana kurangnya penerapan nilai-nilai agama. Nah makanya anak-anak kita dari kecil, bagi yang muslim mungkin dari kecil suruh belajar ngaji, kemudian
untuk agama yang lain mungkin belajar kayak Nasrani mungkin belajar dulu ke romo atau ke pendeta atau belajar agama, karena dari agama itu mengajarkan pribadi kita supaya tidak mempunyai perilaku yang melanggar, supaya kita berperilaku yang baik. Pola kehidupan yang konsumtif, tuntutan kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan, seperti yang tadi. Jadi apa? Tuntutan hidup kita itu gaya hidupnya itu loh. Iya. Kalau kebutuhan hidup kan gaji yang sudah diberikan ke kita itu dari negara itu sudah dihitung. Kalau misalkan pegawai negeri gajinya sekian, dari negara itu sebenarnya sudah dihitung. Sebulan itu sebenarnya cukup. Cuman karena gaya hidup akhirnya tidak cukup. Kemudian kultur budaya dari masyarakat yang memberikan sesuatu dengan maksud tertentu. Nah, itu tadi budaya kita itu, budaya kita tadi, kita agak malas ngurus sesuatu, pengen cepat, sehingga apa dari jalan yang gampang, yang dipermudah, akhirnya terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat pungutan liar. Sistem di dalam organisasi yang kurang menanamkan sifat keteladanan, kepemimpinan, seperti di dalam organisasi yang tidak sehat dan juga kurang transparan. Lemahnya sistem pengawasan. Lanjut. Nah, ini dampak pungutan liar. Dampak pungutan liar. Dampaknya akhirnya apa? Ekonomi biaya tinggi, yang tadinya masuk sekolah mungkin gratis karena pengen tepat, pengen dibantu mengeluarkan anggaran yang di luar dari aturan yang sudah ada. Rusaknya tatanan masyarakat, akhirnya perilaku di masyarakat itu biasanya begini. Kalau nggak begini nanti kita nggak diterima loh. Iya kan? Betul. Akhirnya kan punya perilaku punya pemikiran yang negatif. Ciptakan masalah sosial dan kesenjangan sosial. Contohnya, kalau kita mau masuk sekolah situ SMP, contohnya kan kayak SMP 12 nggak bisa. Ini mah begini bla 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 kan gitu. Kita mana kita bisanya memaafkannya di sono no kan gitu. Nah itu yang menciptakan masalah sosial dan kesenjangan sosial. Menghambat pembangunan. Seharusnya pembangunan lancar terhambat. Contohnya apa itu proyek nanam kabel, misalkan di Pekayon, biasanya itu banyak yang menghambat gitu. Banyak yang datang ke Bapak Haji Suyanto udah hafal nih yang menghambat siapa itu. Nah itu. Masyarakat dirugikan karena banyak jabatan. Contohnya misalkan gali kabel seminggu selesai, jalan gak macet, dia macetnya cuma seminggu karena ada hambatan, jadi bisa setengah bulan, bisa 1 bulan. Karena apa? Kebanyakan belum koordinasi sama si A, belum koordinasi sama yang nancapin bendera misalkan. Menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Akhirnya, wah, ya kan? Nanti tahu-tahu nyalain Pak Lurah kok nggak ada ambil tindakan sih begini kan gitu. Padahal itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kok di situ ada polsek pasti masa sih gara-gara itu. Nah, jadi itu timbul pemikiran kita yang tidak sehat gara-gara dampak pungutan liar tadi.
Lanjut. Nah, ini minimalisir faktor timbul pungutan liar dengan langkah perkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai agama. Budayakan pola hidup sederhana, hindari gaya hidup yang hedonis. Perkuat pemahaman kita sebagai pejabat negara bahwa dalam melayani masyarakat jangan mengharap imbalan dalam bentuk apapun. Kemudian perbaiki sistem organisasi dengan mengembangkan prinsip keteladanan baik dari atasan ke bawahan, bawahan ke atasan serta sesama rekan. Perkuat sistem pengawasan dengan mengembangkan sistem pengawasan dengan mempergunakan sistem informasi. Jadi sebenarnya semuanya itu adalah kembali kepada diri kita lagi, supaya kehidupan nyaman, tenang. Karena aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sebenarnya supaya warga masyarakat itu baik keamanan, ketertiban, semuanya terjamin. Cuma kadang-kadang yang bikin yang masyarakat kita juga mungkin ya kita kedepannya jangan sampai melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, ini pasal-pasal yang bisa diterapkan pada para pelaku pungutan liar. Ini nih pasal-pasal. Untuk rekan-rekan Kodam Kamtipmas setidak-tidaknya nanti bisa kampanye berbisik lah di warga lingkungan masyarakat, ya kan? Kita ada tim, kita sudah ada Satgas Saber Pungli. Jadi kalau kita nanti melakukan pungutan liar, contohnya seperti ini, nanti ada pidananya seperti ini. Itu nanti setidak-tidaknya rekan-rekan setelah ada kegiatan ini, nanti di warga masyarakat itu saling mengingatkan, iya kan? Kadang-kadang orang kalau lagi senang kan diingatin agak susah juga ya. Bandel. Ya? Bandel. Ya Pak ya. Diingatin malah benci sama kita kadang-kadang. Cuman itu kembali lagi kepada kita. Harus kita pelajari ini watak orang ini seperti apa, bagaimana kita menyampaikan himbauan kepada rekan kita. Ini jenis perbuatan memberi suap atau menjanjikan hadiah pada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Itu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Pidana minimal 1 tahun. Penjara 1 tahun, maksimal 5 tahun dan denda minimal 50 juta. Nah, itu cukup lumayan sebenarnya kalau ini aturan ini Gede, Pak. ditegakkan. Kemudian menerima suap, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 19 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pidana minimal penjara 1 tahun, maksimal 5 tahun dan denda minimal 50 maksimal 250 juta, sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Kemudian yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan pemerasan. Pemerasan itu berarti minta dengan paksaan, itu masuk kategori pemerasan. Pasal 12 sekian-sekian pidana minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda 1 miliar. Kemudian pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah, pidana minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun dan denda minimal ini 200 juta atau 1 miliar. Jadi nanti setidaknya Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita sosialisasi ini untuk
yang rajin di masyarakat itu biasanya kan yang terorganisir, contohnya kan kawan-kawan Pokdar Kamtipmas kan sudah terorganisir, tentunya kan terkait Kamtipmas sambil keliling-keliling ngobrol-ngobrol, gitu kan. Ada informasi-informasi yang negatif yang menjurus ke situ, setidak-tidaknya bisa memberikan gambaran. Kalau apa? Menyuap sama yang disuap itu juga ada undang-undangnya. Kemudian memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19, pidana maksimal 3 tahun dan denda 150 juta. Kemudian 7, setiap orang yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu tersebut, itu pasal 415 KUHP pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian untuk Satgas Saber Pungli itu, kenapa sih ada Satgas Saber Pungli? Karena diterbitkan peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Jadi itu adalah peraturan Presiden ya, Bapak Ibu sekalian ya, tahun 2000 itu. Jadi nanti selanjutnya akan dilanjutkan Ibu AKP Puji Astuti ya. Ya, nanti pertanyaannya dibuka belakangan. Jadi harapan saya, pertama kita dapat nilai silaturahmi yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Udah tahu nama saya kan ya, Bapak Ibu sekalian ya? Belum. Waduh, kenalannya belakangan. Waduh. Nama saya Sumardi, Bapak Ibu sekalian. Tinggalnya di Jalan Pulau Ribung, Kampung Poncol, Bulak, Jakastia. Dulu lahirnya di Demak, kan ada Demak. 55 tahun yang lalu. Kalau nggak 55 saya balik, kalau misalkan 52 saya bilang 25. Belum 55 udah nggak bisa dibulan balik atau 55. Kemudian saya sudah berkeluarga Bapak Ibu, bukan bujangan ya. Statusnya anak saya 3. Yang pertama pangkatnya udah sama seperti saya, letnan 1. Kemudian yang kedua Fakultas Kedokteran Perempuan. Terakhir yang pertama masuk Akademi Militer 2020 di Praspan 2020. Kemudian yang kedua Fakultas Kedokteran Atma Jaya semester akhir. Yang ketiga maunya mamanya ada apa itu masuk polisi. Sudah daftar sampai di tingkat tangga sampai akademik, masih lanjut mau tes kesehatan kedua, dapat diterima di Fakultas Pertambangan Negeri, dapat beasiswa dari Kementerian BUMN. Akhirnya malam-malam, maaf Pak, saya kan akpol belum tentu lulus. Bagaimana kalau saya besok harus hadir ke itu karena registrasi harus datang? Ya wes lah, kalau mau ke situ ya sudah, besok Bapak antar ya. Padahal dari 1.700 itu tinggal 300 orang waktu itu di Polda Metro. Akhirnya saya dipanggil sama Pak Wakapolda hari Seninnya, suruh bikin pernyataan.
Kalau anak saya bukan nggak lulus tapi mengundurkan diri, termasuk dari fakultas bikin pernyataan kalau dia diterima dari Kementerian BUMN dapat beasiswa. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Ada yang tinggalnya di sana ya? Jakarta yang ada ya? Kalau saudara kita ini berarti tahu rumah saya. Ya mungkin lebih kurangnya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Saya akhiri dengan Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.